Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini untuk kita bisa datang di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan yang terpenting kita akan menikmati makanan rohani yaitu firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan menundukkan kepala kita, kita mau menenangkan hati kita, kita masuk di dalam satu. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami sungguh merasakan berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tidak dapat kami balas semua cinta kasih yang sudah Tuhan berikan, selain kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga sungguh ibadah kami berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat buat kami semua yang hadir di tempat ini maupun buat orang-orang di sekeliling kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita sungguh bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita, terutama pada minggu ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur dengan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yang wanita katakan sekali lagi, selamat pagi Bapa.
Selamat pagi Yang pria, mari bersama-sama kita berdoa bersyukur akan kebaikan Tuhan. Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Yang pria saja katakan, Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. katakan bersama-sama sekali lagi, selamat pagi Bapa. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Kami memuji, kami bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kami bisa sampai pada hari ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat, aku ada. Semuanya karena kasih, Semua karena aku kasih-Mu. hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. aku ada saat ini. Aku ada. Semuanya karena kasih-Mu. Semua karena Aku kasih-Mu. hidup hari ini, Aku ada. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. So sekalian kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat ayat firman Tuhan. Dari Kolose 3 ayat 5 berbunyi demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita akui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Bapa di surga, tidak ada satupun dalam diri kami yang tersembunyi di hadapan Engkau. Apa yang kami lakukan, perbuatan-perbuatan dosa kami bisa lakukan di tempat tersembunyi dan tidak diketahui
oleh siapapun juga. Tetapi Engkau adalah Allah yang melihat apa yang kami lakukan. Bahkan di tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun. Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui pikiran kami, Engkau mengetahui perasaan kami. Mungkin hati kami penuh kebencian terhadap orang lain yang tidak diketahui oleh siapapun. Engkau mengetahuinya. Kalau hati kami dikuasai oleh kerakusan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Engkau mengetahuinya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami orang-orang yang berdosa. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Sucikan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami boleh dilayakkan untuk beribadah kepadamu. Dan kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Jikalau kami mengaku dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang maha pengampun. Sehingga dosa kami sebesar apapun, jikalau kami datang dengan penuh penyesalan, Engkau menyucikannya, Engkau menguduskannya. Dan kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Dari Amsal 10 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengikuti terus jalan Tuhan, karena ada perlindungan dari Tuhan untuk setiap kita. Amin. Kita tetap berdiri, mari bersama-sama kita mengingat akan 10 perintah Allah. Kita membacakannya bersama-sama. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita tetap berdiri, bagi kita semuanya yang masih kuat berdiri. Di bulan di gereja kita pada bulan ini kita mengingat akan bulan ibadah. Jadi kita diingatkan kembali untuk selalu setia ke rumah Tuhan bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Amin. Colek kiri kanan saudara, katakan jangan lupa beribadah. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh teman-teman kita sekeliling kita, bahkan keluarga kita, bahwa kita harus setia untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kalau dulu zaman COVID, kita senantiasa beribadah di rumah, karena kita tidak dibolehkan ke gereja. Tapi sekarang kita sudah bebas dari segala COVID, dan jangan lupa, setiap minggu beribadahlah. Amin. Di GKBJ Cengkareng. Amin. Amin. Mari kita mengingat akan rumah Tuhan adalah rumah kita bersama. Masuk dalam rumahnya, tak peduli asal dan masa lalu, kita selalu satu di dalam Dia. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Kini kita satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu
kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil kita masuk dalam rumahnya. Tak peduli asal dan masa lalu, kita sekarang satu di dalamnya. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Wow, kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Karena rumah Tuhan, karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Kita satu, kita ini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Saudara mau bersatu untuk rumah Tuhan kita? Colek lagi kiri kanan saudara, katakan kita mau bersatu dalam rumah Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Gembala Sidang kita, Pendeta Rusdi Japri, dan akan diterjemahkan oleh Bapak Makmur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai berkat memperhatikan rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Bagi handphone yang masih bersuara, tolong di silent. Kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita dan telinga kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik
hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian kita masuk dalam doa. 弟兄姐妹，我们进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. 我们在天上的父，现在我们要聆听你的话 Kiranya 语。 Engkau boleh berbicara kepada setiap kami melalui kedua hamba-Mu. 求你对我们说话， Baik yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan. 求你祝福，无论是讲的、翻译的， Sehingga setiap kami boleh mendapatkan berkat kebenaran firman. 让我们每一个人都能得到祝福。 Dan setiap kami diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. 好让我们每个人都得到力量来实行你的话。 Berbicaralah, kami siap menjadi pendengar yang baik. 求主对我们说话，我们已经预备好要听你的话。 Berbicaralah, kami siap untuk menjadi pelaku firman. 求你对我们说话，我们准备好了要行你的道 Kami。serahkan waktu depan ini. 我们把
段的时间教育你。 Yang kami panjatkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祷告，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 So sekalian mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai. 弟兄姐妹，我们一起来看一段的圣经，从哈该书 Kita melihat 2 ayat 章 yang ke-16 sampai yang ke-20. 16到20节。 Kalau sudah mendapatkannya kita akan membacakannya bersama-sama. 找到了，我们要一起来读。 Yang genap dibacakan oleh saya, 双数的由牧师来读， yang ganjil dibacakan oleh saudara sekalian. 单数的弟兄姐妹来读。 Mari kita membaca bersama-sama. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat satu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke rumah pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari letakannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. So sekalian saya mengajak kita untuk melihat gambar di layar LCD ini. 弟兄姐妹，我们一起来看一个画片。 Ini adalah gambar sebuah rumah 这个是一个一个家， mewah, Bapak Ibu Saudara sekalian. 好看吗？ Bagus tidak? 好看吗？ Jawabnya pasti bagus. 好看。 Dan rumah ini bukan rumah seorang pengusaha, bukan. 这个家不是属于生意人， Bukan rumah seorang konglomerat, bukan. 不是好有钱的人， Tapi ini rumah seorang pendeta. 但是这个是有一位牧师的家。 Dan kalau dirupiahkan, 如果这个家是卖出去的， harganya 165 miliar. 大概165。 Siapa yang di tempat ini yang punya rumah 165 miliar? 有人有那个家165 Ada M 的吗？ Masa cuma saya sendiri yang angkat tangan? 只有牧师有。 Pak Makmur nggak ikut angkat tangan? Enggak, baru 160 miliar rumahnya. Ya, jadi ini rumah yang begitu mewah. 这个是很好看的家。 Dan kita melihat satu foto lagi. 还有另外一个照片， Ini satu gereja di daerah yang bernama Karihan Usang, ya, di daerah Sumatera Utara. 这个是一个教会在卑宿的咖利安乌桑， Nama tempatnya Kariahan Usang. 这个是在咖利亚汉乌桑。 Gerejanya juga terlihat usang. Ya. Ini satu gereja Katolik. 这个是天主教的教会。 So sekarang dua tempat yang kontras. 这两个照片都是两个都差得很。 Ada rumah pendeta, 有牧师的家， harganya 165 miliar. 价值165 M。 Tetapi ada kondisi gereja yang begitu tragis gedungnya. 但是另外有一个教会很惨的， Ironis sekali. 是很矛盾的。 Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti ini adalah gambaran yang terjadi ketika bangsa Israel pulang dari pengasingan ke tempat yang mereka miliki. 这个情形也是那个时候以色列从巴比伦
回到他们国家的情形差不多一样。 Dan Hagai diminta untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. 而且那个时候哈盖就被上帝呼召要传扬神的话。 Dan Hagai katakan demikian. 哈盖就是这样的说： Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. 这殿仍然还良，岂是你们自己住在天板的荒芜的时候吗？ Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel diberikan perintah untuk membangun bait Allah. 所以那个时候，以色列上帝就命令以色列人来建造那个上帝的家。 Pembangunan sudah dimulai sebelumnya. 那个时候已经开始做了， Tetapi karena ada gangguan, 但是因为有烦难， pembangunan itu terhenti. 那个时候就停下 Dan 来。 Hagai ini kelompok yang kedua yang pulang. 哈该就是第二群的回家的。 Ya, yang dipimpin oleh Jerubabel 那个时候他的领袖就是耶路 dan 巴贝尔， Imam Yosua. 而且那个优书啊祭司， Mereka pulang. 他们回家， Mereka sudah mulai berusaha di sana. 他们已经尽力要开始了， Mereka menanam 他们种了， hasil pertanian dan hasil perkebunan. 有那些土地， Mereka membangun rumah 他们建筑物， dan dikatakan dipapani dengan baik. 那个就是说是天花板的， Tetapi rumah Tuhan masih di dalam bentuk reruntuhan. 但是神的家还是荒凉。 So sekalian, bangsa Israel ini bukan bangsa yang miskin. 弟兄姐妹，以色列不是很穷的那个民族， Mereka orang buangan, maka mereka datang ke tanah yang mereka miliki sebelumnya. 他们从巴比伦回到他们自己的国家， Mereka adalah orang miskin, mereka orang yang susah. 他们是贫穷的人， Jawabnya tidak. 不是。 Kita tahu di masa pembuangan, 我们知道在他们被掳的时候， banyak pemimpin-pemimpin Israel itu dipercaya. 我们看有很多领袖 Memiliki jabatan-jabatan yang penting di zamannya bangsa Media Persia maupun bangsa Babilonia. 他们有几位在巴比伦有很高的地位， Ada Mordekai, 有摩德开， ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 有丹尼里、沙德拉、梅撒、阿别尼古、 Ada Nehemia 尼希基， dan Jerubabel yang dipercaya untuk menjadi bupati di Yudea. 也包括耶路巴贝尔就当县长的。 Mereka di masa pembuangan, mereka juga seperti orang-orang lainnya berusaha. Ada yang menjadi pedagang, mungkin ada yang menjadi petani, ada yang menjadi peternak. 那个时候他们都有他们自己的，比如说 Mereka- 有做那个生意的， Mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. 上帝还是照顾他们， Jadi mereka pulang bukan dalam kondisi yang miskin. 所以他们回到自己的国家不是贫穷的 Ya, 情况。 terbentuknya bangsa Israel di zaman modern ini 现代的那个以色列国家， itu tanggal 14 Mei 1948. 就是5月14日， Bangsa Israel juga sempat terusir di zaman modern. 现代的一个那个以色列也被赶出去。 Dan ketika mereka berperang kembali yang didukung oleh negara Inggris, 那个时候他们战争， maka terbentuklah satu negara yang kita kenal sekarang ini, negara Israel. 后来他们就独立的，他们成了一个国家，就是以色列国家。 Setelah itu banyak bangsa Israel pulang 那个时候有很多以色列人回国 yang 回国家。 sebelumnya terpencar di berbagai negara. 之前他们分到几个地方， Apakah mereka dalam kondisi miskin? 是不是他们也是贫穷的情况吗？ Jawabnya tidak. 不是， Mereka pulang dengan kondisi yang memiliki harta yang banyak. 他们回国的时候就是很有钱的。 Dapat disimpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们可以说， Ketika mereka pulang, 他们回国的时候， bait Allah masih dalam reruntuhan.
那个时候神的家还是无聊， Rumah mereka sudah dibangun dengan begitu baik. 但是他们家已经盖好了， Mereka mengabaikan rumah Tuhan. 他们忽略了神的家， Mereka tidak memperdulikan rumah Tuhan. 他们不在乎神的家， Mereka memandang ibadah itu bukan sesuatu yang penting, yang harus diprioritaskan. Ada bait Allah yang dibangun. 他们想对敬拜上帝不是一种很重要而且贵重的事。 Sekalian karena bangsa Israel yang hatinya seperti itu. 弟兄姐妹，因为那个时候他们的心就是这样的思想， Mengabaikan rumah Allah. 他们忽略了神的 Sama 家， saja dengan mengabaikan Allah. 忽略神的家也是等于忽略上帝。 Maka mereka mengalami yang namanya kesulitan demi kesulitan. 所以他们就面对了种种问题。 Kamu menabur banyak, 你撒了很多， tetapi membawa hasil sedikit. 但是收却少。 Kamu makan, 你们吃 tidak sampai kenyang. 却不得饱， Kamu minum, 喝 tetapi tidak sampai puas. 却不得足。 Boleh dikatakan Bapak Ibu sekalian mereka mengalami masalah, mereka mengalami kesulitan ketika mereka tidak mempedulikan rumah Tuhan. 可以说，当他们不在乎上帝的时候，他们就面对种种的问题。 Hasil panen mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 他们所收的不是 Ada 他们 kemarau 所思想 panjang. 的，有很长的旱， Ada hujan yang tidak turun-turun. 没有雨， Mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. 他们经济上就面对了问题。 Hasil ladang mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan. 他们所收的不是他们所想的， Menabur banyak, hasilnya sedikit. 他们撒去很多，收不少，很少 Yang。dikatakan mereka dikatakan hasil gandum mereka menurun setengahnya. 他们小买那个降了一半， Dan boleh dikatakan hasil anggur mereka menurun lebih dari setengahnya. 而且葡萄树也是降了。 Mereka 一半 tidak bisa menikmati hasilnya. 他们不能享受他们的一切。 Dan dikatakan ketika mereka menaruh uang di pundi-pundi. 也是说，当他们收钱的时候， Pundi-pundi itu berlobang. 他们放在那些钱就放在破落的囊中。 Berlobang bukan pengertiannya benar-benar tabungannya, celengannya ada lobang gitu ya. 不是他们有那个落空， Artinya tabungan mereka habis terus. 意思说他们所存款就是一直用光， Taruh duit, 放钱 simpen duit, 放钱一些， ada pengeluaran yang lain, 有其他的 ada 需要， pengeluaran yang 有 lain. 其他的需要， Mereka mengalami kesulitan. 他们就面对问题。 Sekalian itulah yang dialami oleh bangsa Israel. 弟兄姐妹，这些都以色列所面对的， Mereka tidak memperdulikan rumah Tuhan. 因为他们忽略了神的 Mereka 家， mengabaikan pembangunan bait Allah. 他们忽略了神的家。 Padahal sebelumnya boleh dikatakan mereka cukup untuk membangun. 可以说之前他们其实够要建那个神的家。 Raja Artasasta yang berkuasa pada saat itu. Artasasta 王 Yang sudah memberikan satu dukungan untuk bait Allah dibangun. 那个时候这个王就支持他们要建神的家， Tetapi mereka tidak bergerak untuk melakukan pembangunan bait Allah. 但是他们却不开始动要建神的家。 Sekalian apakah masalah yang dialami oleh orang-orang Israel? 弟兄姐妹，以色列所面对的问题， Bisa juga kita alami. 是不是我们也可以今天可以面对，也是可以 Sekalian 面对 ada orang-orang 弟兄姐妹有一些人 orang-orang Kristen yang diizinkan oleh Tuhan mengalami hal seperti itu 有一些人因为上帝的应许就面对这些困难， karena mungkin mengabaikan janji mereka kepada Tuhan, 因为可能他们就忘了他们所 mengabaikan rumah Tuhan, 他们就忽略了神的 padahal 家。 Tuhan sudah gerakkan dia untuk melakukan sesuatu. 其实上帝已经感动他要做一些， Ya mungkin ada orang hidupnya kekurangan terus.
可能他的生活一直缺， hidupnya mengalami sakit, 他们生活一直拼动， hidupnya mengalami banyak pengeluaran, 他们生活一直很多的支出， hidupnya mengalami masalah demi masalah. 他们的生活一直的面对 Tuhan 问题。 izinkan itu 上帝允许这些都 untuk 发生， menyadarkan orang itu. 要提醒他们， Mungkin dia sudah berjanji sesuatu kepada Tuhan dan dia tidak melakukannya. 可能他对上帝已经承诺一些，但是他已经忘了。 Dia sudah melihat mungkin ada satu gereja di pedesaan yang kayaknya kekurangan duit. 可能他在乡下看一个教会，可能缺 Perlu 钱 dibangun. 要建， Dia sudah digerakkan oleh Tuhan. 上帝已经感动了他， Tetapi dia mengabaikannya. 但是他忽略了。 Dan hidupnya, usahanya mungkin mengalami berbagai kesulitan. 后来他的生意就面对的各种的 Ada 问题， yang Tuhan izinkan seperti itu. 有的是上帝应许的， Ya, ini pastinya Bapak Ibu sekalian tidak berlaku secara umum ya. 这不是全部都能发生的。 Wah, karena nggak terlibat di gereja, nggak sumbang gereja, wah hidupnya pasti susah. Tidak 我 seperti 们 itu. 我们不要想，如果我们不支持上帝的家，我们就能面对问题。 Kalau 不是这样， konteks bangsa Israel, 但是那个时候以色列人， mereka sudah diingatkan oleh Tuhan, 上帝已经提醒他们， sudah diperintahkan oleh Tuhan, 上帝已经命令他们， sudah ada berbagai sarana prasarana yang tersedia. 上帝已经准备了一些 Mereka terlibat di dalam membangunnya. 要参加这个建上帝的家。 Ada panggilan Tuhan yang jelas bagi mereka. 上帝已经呼召他们了， Dan mereka tidak melakukannya. Mereka mengabaikannya. 但是他们却不听，而且忽略他们。 Dan akibatnya ada hukuman yang Tuhan berikan kepadanya. 后来上帝就惩罚了他们。 Saya punya teman 我有一个朋友， sebelum dia masuk sekolah teologi. 但他还没进神学院的之 Dia 前， pernah cerita. 他曾经分享给我听， Dia ada gerakan Tuhan yang begitu kuat. 上帝已经感动了他， Sehingga dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia menjadi hamba Tuhan. 所以他就知道上帝已经呼召他成为神仆人。 Tetapi orang ini tetap saja mengeraskan hatinya. 但是他不要听， Ya, dia coba menjalankan bisnis, 他试试看做生意 gagal. 失败， Bisnis yang lain, 其他的另外一个生意 gagal. 也是失败。 Berbagai bisnis dia jalankan, 很多生意他已经做， dia gagal. 但是也是失 Akhirnya 败。 dia sadar, 后来他就 Tuhan pakai 提醒 itu 上帝已经呼召他， untuk mengingatkan dia panggilannya. 呼召他，提醒他，上帝已经招呼他了。 Akhirnya dia pergi dan sekolah teologi. 后来他就进了神学院。 Kita juga ingat bagaimana Yunus dipanggil. 我们也是记得那个 Yunus 被呼召 Yunus, ，Yunus， pergi ke Niniwe. 你就去尼尼微吧。 Tapi Yunus tidak mau berjalan, tidak mau bergerak pergi ke Niniwe. 但是他还是不要到尼尼微去， Wah, itu bangsa yang jahat. 那个是很坏的， Itu musuh Israel. 是以色列的敌， Maka dia pergi ke Tarsis. 他就到塔西去。 Tetapi apa yang terjadi? 后来发生了什么呢？ Dia dilempar ke laut, 他就被丢在海里， dimakan oleh perut ikan, 被大鱼 dimakan 吃， oleh ikan, 被大鱼 dibawa oleh ikan, 就被带走， dimuntahkan di kota Niniwe. 就带走到尼尼微去。 Ada masalah yang terjadi 有没有发生问题？ dan akhirnya dia menjalankan kehendak Tuhan. 后来他也是按神的旨 So 意来行。 sekalian, ada orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Tuhan mengalami masalah-masalah karena mengabaikan pelayanan Tuhan, rumah Tuhan, atau panggilan dia untuk berbuat sesuatu di dalam pelayanan. 弟兄姐妹，有一些信徒、基督徒，因为上帝的因为他忽略了神的家，上帝就因许发生在他身上发生一些的问题。 So sekalian, seperti apakah orang yang dikatakan mengabaikan rumah Tuhan dalam kondisi seperti ini? 弟兄姐妹，这个忽略上帝的家，现在是什么情况呢？
Yaitu orang-orang yang mengabaikan rumah Tuhan. Mungkin rumah Tuhan itu perlu perbaikan, dia mengabaikannya. 就是第一，他忽略了教会所需要的。 Ada jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan, dia punya kemampuan untuk menolong, dia diam saja. 或者是会有当中有一些需要帮助，但他还不帮助他们。 Ada pelayanan-pelayanan misi di daerah yang perlu dukungan dari dia. 或者是有教会需要宣教的工作，但 Tidak 是 ada 他 satu 没有动， pun uang yang keluar dari kantongnya untuk mendukung pelayanan misi. 他没有支持教会的侍奉。 Padahal dia punya kemampuan uang seperti itu. 其实他能做。 Ada orang-orang yang sakit di gereja. 在教会有一些人生病了， Yang hidupnya begitu miskin. 他们生活很穷， Tetapi ketika tahu kesulitan orang lain, 但是当他们知道别人的困难， dia mengabaikannya. 他就忽略他们。 Rumah Tuhan bukan sekedar gedung. 教会不是一个建筑而已， Rumah Tuhan adalah saudara dan saya. 上帝的家就是弟兄姐妹和我， Kita semua adalah rumah Tuhan. 我们都是上帝的家， Dan termasuk ketika kita mengabaikan yang lain. 就是包括我们忽略了其他的， Kita mengabaikan rumah Tuhan. 包括我们忽略了上帝的家。 Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu lalu satu pemimpin Katolik 弟兄姐妹过之前有一个天主教的领袖， yaitu Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Paus 就是他就是天主教的领袖，到印尼 Saudara, 来， dia naik mobil apa? 他用了什么汽 Ada 车 yang 呢？ tahu? 有知道吗？ Mobil Innova Genik. 是 Innova Zenit。 Ya, terus lagi salam-salaman, 在握手的时候， kelihatan jamnya. 能看他的手表。 Jamnya berapa duit tahu? 你们知道吗？他的手表是多少钱？ Jamnya 150.000 rupiah. 手表是15万吨。 Terus ada teman saya cari-cari di internet. 我朋友就在上网看， Terus ditampilkan di Facebook. 在 Facebook 就 Wah, ternyata ada merek yang lain juga. 有其他的那个品牌， Harganya 1.150.000 rupiah. 价钱是1条多， Jam saya tengah-tengahnya lah. 我的手表就在其中了。 Dan mulailah kasus yang lama mulai muncul lagi. 后来就发生了其他的事件， Ada pendeta yang jamnya 200 juta. 有的牧师他的手表是200条， Ada pendeta yang rumahnya 300, bukan rumahnya ya, jamnya 300 juta. 有的牧师他的手表300条， Ada jamnya 1 miliar lebih. 有的手表1M 多。 Ya, pemimpin terbesar Katolik jamnya hanya 150.000 rupiah. 但是天主教全世界的领袖，他的手表只有150万。 Contoh hamba Tuhan yang melakukan hidup kesederhanaan. 这个是一个例子。 So sekalian, banyak pendeta-pendeta 弟兄姐妹，很多的牧师 yang punya jet pribadi. 有他们自己的飞机。 Ya. Kalau jet pribadi itu dijual, 如果这个飞机卖掉， dijadikan pesawat-pesawat misi ke daerah Papua. 就成了小小的飞机到巴 Itu 布 jet 亚去 pribadi 宣 itu 教。 ratusan miliar. 那个飞机是上百的 M， Kalau dibuat pesawat-pesawat kecil untuk pelayanan misi di Papua, 如果卖掉买那些小小的飞机到巴布亚去， berapa banyak pesawat yang bisa dibeli? 我们可以买很多的飞机， Berapa banyak pesawat-pesawat yang bisa digunakan untuk misi? 可以买很多的小飞机到宣教去。 Kalau ada rumah pendeta yang harganya 165 miliar 如果牧师有家是160M 的价钱， dan digunakan untuk renovasi gereja-gereja seperti yang di apa tadi ya, saya ingat usangnya aja tuh. 而且用在先修教会的时候， 165 miliar, berapa banyak gereja
yang bisa direnovasi untuk kita. 165M 能修了很多教会。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 弟兄姐妹， So kita lihat ternyata banyak pendeta-pendeta yang tidak memanfaatkan uangnya dengan tepat. 我们看很多牧师也是用他们钱在不错的地方， Saya 不 pernah 对的地方。 berdebat dengan teman pendeta juga tentang jam pendeta yang harganya 200-300 juta. 我也曾经跟着其他的牧师来讨论这个手表300条的手表。 Terus dia bilang, nggak apa itu kan berkatnya dia. 他们说，也不要紧，这是他们的福分。 Ya, apalagi kan pendeta-pendeta tertentu 有一些牧师， di satu gereja perpuluhannya untuk dia. 有一些牧师，他们就拿教会的1/10用在他们自己。 Jangan pikir Bapak Ibu sekalian perpuluhan saya untuk para pendeta ya. Tidak. Di sini ada sistem di mana kita digaji dan diatur. 在我们的教会没有这样， Ya. Nggak apa. 不要紧。 Kalau kita lihat di perjanjian lama. 如果我们看旧约， Perpuluhan dikasih untuk para imam. 那个时候1/10教会的1/10就给那些司 Di, 机用， di 祭司用 antara 的。 12 suku 在12个民族， diminta 10%每个民族就给1/10， diberikan kepada para imam. 就给祭司用， Supaya para imam itu hidupnya fokus untuk pelayanan. 好让这些他们就专心的侍奉上帝。 Jadi kalau 12 suku 如果有12个民族， dikasih ke satu suku, 12个民族给一个民族， kira-kira 支持一个 hasilnya 民族 apa Bapak Ibu sekalian? 那个收的怎么样？ Sama rata. 就是一样的。 Jadi inilah yang harusnya menjadi hidup para pendeta. 所以这样的情况，必定在现在的一样， Hidup para hamba Tuhan. 牧师的生活 Hidup di dalam kesetaraan dengan jemaat. 要跟教会、要跟弟兄姐妹平等的生活， Dan cukup untuk itu. 而且够我们用。 Kalau ada lebih, 如果有多， jadikan itu berkat bagi orang lain. 就是侍奉支持别 Kalau 人； itu lebih, 如果有多， bukankah banyak berbagai hal yang perlu kita kerjakan dan kita bantu. 如果我们有多，我们可以帮其他的工作。 So sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， coba kita lihat kepedulian kita terhadap rumah Tuhan. 我们要看我们自己对神的家的关心。 Coba kita merenungkannya. 我们在思想， Berapa hal yang saya coba mengajak saudara merenung. 这有几点，我们要弟兄姐妹思想。 Berapa banyak uang yang saudara gunakan untuk healing. 我们付了多少钱要去旅游？ Istilah sekarang healing ya. 现代的那个名称就是旅游 Refreshing. Jalan-jalan. 要去旅游， Dibandingkan uang yang saudara gunakan untuk mendukung pelayanan. 比我们支持教会的侍奉。 Berapa banyak uang yang saudara gunakan untuk pergi ke bioskop 我们花了多少钱到电影去， dibandingkan yang saudara kasih untuk persembahan. 比我们侍奉？ Itu menunjukkan sejauh mana kepedulian hati saudara terhadap rumah Tuhan. 这能表达我们对上帝的家多爱。 Berapa banyak uang yang saudara gunakan untuk makan sekali makan 5 juta. 我们花了多少钱要到那个高级的那个餐店吃？ Mungkin berkali-kali setiap bulannya. 可能每个月我们都去， Berapa uang yang saudara bisa sumbangkan ke panti-panti yang susah. 但是另外我们多少钱能支持那些班底？ Berapa uang yang saudara kasih kepada mereka yang miskin. 我们给那些贫穷的人多少钱？ So sekalian ketika kita mungkin banyak waktu untuk mancing, untuk olahraga. 弟兄姐妹，有时候我们很多时间能钓鱼或者是做运动， Berapa banyak waktu kita yang kita gunakan untuk pelayanan. 但是我们花了多少时间在教会侍奉？
So sekalian marilah kita coba merenung. 弟兄姐妹，我们再一次思想， Sejauh mana kepedulian kita terhadap rumah Tuhan. 我们对上帝的家是有多关 Rumah 心。 Tuhan bukan hanya gedung. 上帝的家不是建筑物而已， Jemaat sesama jemaat. 但是教 Dan 会 juga 里面 berbagai kegiatannya. 教会里面，或者是其他的那个侍奉。 Dan oleh sebab itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk ingat. 所以上帝就命令以色列人要记住。 Mungkin banyak di antara mereka merasa kalau saya memperhatikan rumah Allah saya ini baru pulang bisa saja saya kekurangan. 他们可能说，我们刚刚回家，我们可以，如果我们支持上帝的话，这家可以，我们缺。 Uang saya masih saya perlukan untuk bisnis. 我的钱可以用在生意 Uang 上， saya masih saya perlukan untuk memperluas ladang saya. 我的家要用到我们生意上。 Nanti kalau saya berikan kepada pembangunan bait Allah saya kekurangan. 如果我支持上帝建上帝的家，我就缺。 Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. 但是弟兄姐妹， Tuhan katakan, 上帝说， coba nanti lihat 你看看吧， apakah ada masih benih gandum di gudang? 你们看看在你们仓库里面还有那些买衣吗？ Artinya benih itu tidak ada, artinya benih itu sudah ditanam. Ada musim yang baik sehingga benih itu bisa ditanam. Jadi boleh katakan ada cuaca yang baik yang Tuhan berikan ketika orang mempedulikan bait Allah. 意思说，如果我们关心神的家，上帝就给我们有好天气。 Apakah pohon ara, apakah buah anggur, ataukah pohon delima tidak menghasilkan buah? 那些葡萄树不成果吗？ Bukankah itu semua menghasilkan buah? 这就成了。 Sekalian itu janji dari Tuhan. 弟兄姐妹，这是上帝的应许， Bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. 上帝要足够我们一切的需要， Tuhan bisa memberikan berkatnya 上帝能给他的祝福。 bagi orang yang mempedulikan rumah Allah. 如果我们关心神的家， Bagi 上帝就 orang 祝 yang 福我们。 peduli atas pekerjaan pelayanan Tuhan. 如果我们关心神的侍奉、神的工作，上帝就祝福我们。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ada berkat 有福。 bagi mereka yang peduli terhadap rumah Tuhan. 如果我们关心神的家，就有福了。 Tidak akan kekurangan. 我们却不缺少， Ada kecukupan yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. 上帝就给我们足够用。 Amin. 阿门。 So sekalian kita juga boleh mengingat walau kalau kita bisa memberi. 弟兄姐妹，我们也要记住，如果我们可以给侍奉， Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 但你们要先求神的国 Semua akan diberikan kepadamu. 和他的义，这些东西就加 Tetapi 给你们。 kumpulkan bagimu harta di sorga. 但是你们要在天上， Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. 只要积聚到天上，天上没有虫之妖，不朽坏， Dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. 也没有贼挖进偷。 So sekalian apa yang kita lakukan saat ini? 弟兄姐妹，今天我们所做的一切， Waktu kita memberi. 当我们给的时候， Ketika kita mempedulikan rumah Allah. 当我们关怀神的家的时候， Mungkin secara materi, secara berkat kita tidak rasakan dengan limpah. 可能我们在金钱上没有感受到什么， Tetapi waktu kita bisa memberi. 但是当我们能给的时候， Itu adalah berkat. 就是一种福 Karena 分， disitulah, saat itulah 因为那个时候 kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga. 我们在居宝在天上的宝座， Artinya di dalam hidup kita. 意思说在我们的生活， Mengerjakan hal-hal yang berarti, berharga di hadapan Tuhan. 我们做一些在上帝面前有价值的。 Dan kita akan mendengarkan, hai engkau hambaku yang baik
dan setia. 上帝就说我们是忠心的仆人， Engkau mempedulikan rumah Tuhan. 因为你们都关心 Engkau 神的家， mempedulikan sesamamu. 你就关心你Engkau 其他的人， memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 你们关心上帝的工作， Hidupmu berharga di hadapanku. 你们的生活在神的面前有价值。 Mari kita masuk dalam doa. 我们同心居住祷告， Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. 主啊，谢谢你的话语， Atas kebenaran yang boleh kami dengar. 我们能听到你的真理， Dorong kami. 求主推动我们。 Jikalau Tuhan memanggil kami 如果神已经呼召我们了， untuk mempedulikan rumah Tuhan. 要关心神的家， Untuk melakukan sebuah pelayanan. 要做一些工作， Untuk 侍奉 mempedulikan orang lain. 要关心别人。 Gerakkanlah kami. 求主制动我们， Supaya kami boleh memiliki hidup yang berarti di hadapan Tuhan. 好让我们在你面前有价值的生活。 Terima kasih untuk firman-Mu. 谢谢你的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉告主耶稣基督的名， Kami panjatkan doa kami. 我们感恩祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Rusdi Japri dan yang sudah diterjemahkan oleh Saudara Makmur. Kita diingatkan kembali kita harus selalu menjaga rumah Tuhan. Dan seperti tadi diingatkan kembali bahwa rumah Tuhan bukan hanya sebuah gedung, tetapi saya dan Anda adalah rumah Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik dari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menjalankan persembahan dan pada pagi hari ini hanya ada satu kali persembahan untuk kas umum. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Musik saja. Kita masuk dalam bait yang ketiga. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan
berkat menyertai-Mu. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Berkat Tuhan mari hitunglah, kapan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih juga buat setiap berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Saat ini ya Tuhan, di hadapan kami telah terkumpul sejumlah uang persembahan. Biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan juga tangan-tangan yang belum berkesempatan untuk memberi ya Tuhan. Berkati juga setiap tangan yang akan mengolah uang ini. Biarlah Kau beri hikmat dan sertai setiap keputusan yang diambil hingga uang ini boleh menjadi berkat bagi yang menerimanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan berdoa bersama untuk doa berkat. Kita berdoa bagi pemerintah kita di masa transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan mulus. Kita mohon Tuhan menjauhkan bangsa ini dari konflik yang bisa memecah belah kita. Kita doakan masyarakat kita bisa lebih berhati-hati dan waspada menanggapi berita-berita yang beredar. Tidak mudah termakan oleh hoax atau berita bohong yang sengaja ditebarkan. Mari sama-sama kita buka suara. Bapa di dalam kerajaan surga ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan khususnya di masa transisi kepemimpinan yang dapat berjalan dengan mulus ya Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan pimpin negara kami, negara yang kami cintai ini ya Tuhan, agar boleh terhindar dari konflik-konflik yang boleh memecah persatuan bangsa kami ya Tuhan. Kami doakan boleh setiap masyarakat juga boleh lebih berhati-hati dan waspada untuk menanggapi setiap berita-berita yang beredar juga ya Tuhan. Setiap masyarakat kami juga tidak mudah untuk menerima berita-berita yang bersifat bohong atau hoax ya juga yang sengaja ditebar di saat ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan pemerintah selanjutnya ini, transisi ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita doakan bagi sidang raya Sinode GKBJ pada tanggal 4-5 Oktober 2024. Kiranya Tuhan memimpin semua gereja lokal dapat memiliki kesamaan misi dan visi di dalam menjalankan amanat Tuhan bagi gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mendoakan juga ya Tuhan khususnya sidang raya Sinode GKBJ ini ya Tuhan bagi setiap gereja lokal untuk di tanggal 4-5 Oktober ini. Biarlah Kau pimpin ya Tuhan sidang raya ini boleh menghasilkan suatu yang baik, suatu visi, misi dan setiap gereja lokal ya Tuhan memiliki kesamaan di dalam visi dan misi ini ya Tuhan. Biarlah misi dan visi ini juga ya Tuhan boleh menjalankan setiap amanat Tuhan di dalam gerejanya. Kau pimpin ya Tuhan biarlah visi misi oleh para pemimpin ini, sinode ini ya Tuhan, boleh diterapkan oleh setiap jemaatnya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, inilah seru dan doa kami, biarlah segala sesuatu yang kami naikkan ya Tuhan, boleh terjadi sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat Sumber berkat. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan
Dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus terus memberikan hati kepadamu yang senantiasa mempedulikan rumah Tuhan, mempedulikan pekerjaan Tuhan, sehingga melalui hidupmu engkau boleh mengerjakan hal-hal yang berharga di hadapan Tuhan dari hari ini sampai Kristus memanggilmu pulang. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama dengan kami. Apakah ada hari ini? Kalau ada mohon angkat tangan. Oke, enggak ada ya. Baik, mari kita bersama-sama melihat warta kita untuk minggu ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Sudahkah kita memiliki ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah? Apakah ibadah kita selama ini menjadikan kita pribadi yang merefleksikan gambaran Tuhan? Kasih-Nya, pengampunannya, kecintaannya akan bait Allah, dan kepeduliannya terhadap orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan? Mari kita sama-sama belajar untuk hidup kudus dan tidak tercemar, agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan menjaga langkah kaki kita dari jalan kesesatan yang menghadang. Kejatuhan seseorang ke dalam dosa bukan saja karena perangkap iblis dan godaannya saja, tetapi juga karena kebebalan dan ketidakmengertian kita. Oleh karena itu, mari kita terus membaca firman Tuhan yang sanggup menjagai hidup kita. Bacaan kita minggu ini memasuki Hagai 2 dan Maleakhi 1-3. Alkitab adalah kompas hidup kita yang menjaga kita agar tidak tersesat. Penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia. Kita wajib memahami ciri-ciri jantung bermasalah untuk mencegah akibat yang fatal. Persekutuan Usia Indah Selasa 24 September, seminar kesehatan akan disampaikan oleh Dr. Davin Widodo dengan tema mengetahui gejala awal penyakit jantung. Mari Bapak Ibu Usia Indah boleh bergabung dalam acara ini. Tuhan telah memberi kita perintah-perintah dalam kehidupan ini untuk menolong kita mengembangkan kapasitas itu. Hukum persepuluhan adalah salah satu dari perintah persiapan tersebut. Ikuti persekutuan doa pagi Sabtu 28 September pukul 6 pagi dengan tema Berkat dari Perpuluhan yang diambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6 sampai 12. Akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Melalui Musa, Tuhan mengingatkan agar umatnya membuat pilihan yang benar dengan menjalani hidup sesuai firman-Nya, sebagai penuntun agar kita tidak terjerumus ke jurang dosa dan maut. Memperingati Hari Lansia minggu depan dengan tema Nasihat Terakhir, diambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-11-30, disampaikan oleh Pendeta Wilson Suwanto. Kesederhanaan iman memimpin anak-anak pada ketaatan yang timbul dari pendengaran akan firman. Ibadah sekolah minggu depan dengan tema Aku Mau Mendengar diambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-11-20. Sekian informasi warta berikut ini. Happy Sunday all, Tuhan Yesus memberkati. Baik, bulan ini adalah bulan ibadah. Kita bersama-sama akan terus didorong untuk boleh mengikuti ibadah dan menjadikan ibadah kita lebih berarti
dan membangun iman kita. Mari kita saksikan video yang berkaitan dengan ibadah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada awal Maret tahun 2020, saat itu Presiden Jokowi menyatakan COVID-19 resmi sebagai wabah di Indonesia. Tidak berapa lama terdengar berita terjadinya penyebaran virus COVID-19 dalam suatu kebaktian di salah satu gereja terbesar di kota Bogor yang menyebabkan meninggalnya pemimpin gereja tersebut. Pemerintah kemudian bergerak cepat dengan melakukan pembatasan fisik dan sosial agar mengurangi terjadinya penularan virus COVID-19. Salah satunya yaitu pertemuan-pertemuan ibadah seperti kebaktian di gereja-gereja. Pada akhir Maret 2020, banyak gereja yang kemudian mengalihkan kebaktiannya menjadi kebaktian secara online menggunakan media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Zoom, dan sejenisnya. Ketika pemerintah mencanangkan pembatasan sosial berskala besar, PSBB di bulan April 2020, akhirnya semua gereja di Indonesia beralih ke ibadah online karena memang ada pengawasan yang cukup ketat saat itu terhadap berbagai kegiatan pertemuan fisik. Nah, sekarang kita sudah melewati masa pandemi dan gereja sudah membuka kembali ibadah onsite. Pada bulan September ini, gereja kita memiliki tema bulanan tentang ibadah. Tentunya saya mewakili Departemen Ibadah, Kemajelisan, dan seluruh hamba Tuhan di tempat ini, rindu mengajak semua jemaat untuk lebih rajin untuk bersekutu menghadiri kebaktian di gereja. Mengapa umat Kristen perlu menghadiri kebaktian di gereja? Yang pertama, kehadiran dalam perkumpulan bersama adalah amanat dari Alkitab. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 dan 25 menghimbau supaya kita tidak memutus persekutuan bersama. Penting diingat bahwa pembaca surat ini sedang dalam bahaya, dianiaya. Kehadiran dalam gereja secara publik mengundang penganiayaan. Perintah ini menyiratkan bahwa manfaat dari pertemuan tersebut lebih banyak daripada kerugiannya. Di tengah bahaya yang saat itu jemaat Tuhan hadapi. Bagaimana dengan kita? Tantangan yang kita hadapi apakah lebih besar dibandingkan dengan kasih Tuhan yang sudah mati untuk menebus dosa kita? Alasan kedua menghadiri kebaktian gereja adalah banyaknya berkat rohani yang diperoleh darinya. Sebagai contoh, kehadiran dalam gereja kondusif bagi persekutuan dan dukungan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita membaca bagaimana orang percaya mula-mula bertekun dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat Ibrani yang dikutip sebelumnya mengungkapkan bahwa tujuan bersekutu ialah saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Kita semua butuh dukungan. Ibadah bersama memfasilitasi hal itu. Kehadiran dalam gereja juga membantu menjaga terhadap kemerosotan iman. Tanpa ibadah bersama, secara rohani, kita mudah menyimpang. Beribadah secara kolektif juga membawa berkat yang tak dapat diperoleh secara individu. Kita sebagai orang percaya diberikan keberanian untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan ingin setiap orang yang percaya kepadanya semakin rajin beribadah bersama saudara-saudara seiman yang lainnya. Tuhan memberkati. Mari kita selalu menyiapkan diri untuk datang beribadah, janganlah menjauhi persekutuan ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena Tuhan memberkati kita ketika kita beribadah bersama. Dulu saya pikir kita bisa bertumbuh kerohanian kita sendiri-sendiri, ternyata tidak bisa. Pertumbuhan rohani kita hanya bisa tercapai ketika kita bersekutu bersama. Tidak bisa sendiri. Dan Tuhan memang menciptakannya seperti itu, memberkati kita melalui persekutuan ibadah kita bersama. Kita saling mendoakan, saling peduli, ya, saling membangun tubuh Tuhan sehingga kita diberkati oleh Tuhan, ya. Saya akan tambahkan beberapa warta. Untuk persekutuan usia indah tadi sudah ditayangkan ya, Selasa 24 September itu mengenali gejala penyakit jantung. Mengundang ya, ini semua yang sudah usia bahagia boleh mengikutinya. Kita belajar bagaimana mengenali gejalanya sehingga kita boleh menanganinya secepatnya di awalnya ya. Jadi yang sudah usia indah boleh
hadir pada waktu itu, dan bagi jemaat yang bukan usia indah, ya, itu bisa mengikutinya melalui Zoom. Nanti ditayangkan, sehingga itu kita semua boleh diberkati. Kemudian dari Departemen Pembinaan dan Departemen Persekutuan, kami akan mengadakan acara Husband and Wife Dinner, makan malam suami istri, di tanggal 30 November, hari Sabtu jam 5 sore. Ini berita baik buat kita yang sudah menikah di atas 1 tahun. Boleh mengikuti, ya. Nanti melalui acara ini kita akan diminta, dibimbing bagaimana kita menghangatkan cinta kita lagi. Ya, sehingga kita sebagai pasangan, kita bisa menjadi pasangan yang terus sejalan, beriringan, menempuh perjalanan hidup kita sampai nanti. Ya, jadi bagi jemaat yang mau mengikuti boleh segera menghubungi Saudari Marcella untuk pendaftaran atau melalui tata usaha. Kita akan adakan acara ini kalau pesertanya minimal 15 pasang dan maksimal 20 pasang karena masalah tempat. Ya, jadi kalau misalnya tidak sampai 15 pasang, kita akan adakan di tahun depan mungkin sekitar di bulan Februari. Dekat-dekat hari apa? Bulan Februari? Hari Cinta Kasih. Oke, tapi kalau bisa sekarang ngapain tunggu? Ya kan? Ya, segera mendaftar untuk acara Husband and Wife Dinner ini. Kemudian minggu depan kita akan bersama-sama memperingati Hari Lansia Internasional dengan tema nasihat terakhir oleh Pendeta Wilson Suwanto, ya. Jadi untuk kita semuanya, kita juga seperti biasa kita pakai batik minggu kelima. Setelah itu kita akan ada Rama Tama. Ya, kita sediakan kopi, teh, dan makanan ringan di bawah. Kita boleh bersekutu bersama. Jangan pulang, biasakan bersekutu dulu. Oke, Tuhan berkati kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan meninggalkan ruangan ini. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Rumah Tuhan, Rumah Kita. Tuhan memanggil kita masuk dalam rumahnya. Tak peduli asal dan masa lalu, kita sekarang satu di dalam Dia. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersukacita. Kita ini satu dalam Kristus. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jadikannya kudus, aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus, aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Untuk petugas kolektor dan penyambutan kita mau berdoa. Untuk II yang sudah melayani di petugas